Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara kerja relay pada klakson motor ya, atau lampu sepeda motor. Jadi di sini saya akan menerangkan relay ini kenapa sih dipasang relay, terus cara kerjanya seperti apa sih relay itu. Jadi kalau nanti teman-teman sudah paham cara kerja relay ya, jadi nanti teman-teman kalau ketemu relay apa aja bisa memanfaatkan, asal voltasenya sesuai dengan yang akan digunakan. Misalnya kalau untuk relay motor ya, berarti relay tersebut koilnya harus 12 volt karena aki pada motor adalah 12 volt. Nah, kalau teman-teman mau memasang relay pada mobil truk, biasanya mobil truk itu akinya 24 volt ya, maka yang dibutuhkan adalah aki 24 volt. Tapi pada dasarnya semua relay itu cara kerjanya sama, cuma beda pada jumlah kaki sama kekuatan ampere sama input coil. Nah, di situ cara kerjanya intinya cuma membantu mengontak ya, agar jika dibutuhkan ampere gede tidak terjadi konslet, terjadi percikan pada switchnya. Misalnya switch lampu tambah relay biar switchnya awet ya, seperti itu. Terus arusnya maksimal. Terus pada starter motor juga terdapat relay namanya bendik, tapi ya relay yang sangat besar itu ya. Fungsinya biar untuk kalau nggak pakai bendik, tentunya pencetan pada starter akan cepat gosong karena ampernya gede ya. Nah, seperti itu fungsi relay. Kemudian di sini saya akan jelaskan yang ini dulu ya. Yang ini adalah relay yang kebanyakan dipakai pada klakson ataupun lampu sepeda motor agar terang maksimal ya. Jadi pada lampu kalau dipasang relay ini nanti akan arusnya stabil, arusnya gede, jadi si lampu tidak panas. Tapi kalau nggak pakai relay biasanya arusnya kecil, jadinya ibaratnya kenceng. Kalau misalnya suatu seperti air ya, air di ujungnya tampungannya gede tapi yang ngalir kecil, berarti kan dia nyedotnya kenceng, seperti itu ibaratnya, jadinya panas sih ke kabel juga. Nah, makanya pada listrik dinamakan arus listrik, seperti itu. Di sini ada relay kaki 4 ya. Relay ini terdiri dari koil pasti dua koil dan kontaknya banyak. Koil itu apa? Koil itu yang nanti menarik tuas untuk menggerakkan kontak. Jadi di sini misalnya saya gambarkan ya. Di sini ada, enggak kelihatan ini, saya tulis saja 3087 ya, begini 30 seperti ini, NO ya, normally open seperti ini 87, kemudian bawahnya koilnya disimbolkan dengan 85. Koil simbolnya seperti ini teman-teman, 8586. Nah, gambar seperti ini artinya apa teman-teman? Artinya yaitu di sini berarti ini koil
Nah, coil ini nanti yang akan menarik pelatuk ini ya, menarik kontak ini, menarik besi platnya ini, ditandai dengan angka 85 dan 86. Nah, iya, saya tambahkan lagi ya. Jadi relay ini, coil ini membutuhkan arus yang kecil ya, cukup kecil. Jadi di apa sih, arus kecil tapi untuk nanti menarik kontak di sini untuk menggerakkan lempengan yang lebih besar agar buat lewat arus yang lebih besar, seperti itu. Jadi nanti misalnya ini dipasang pada klakson ya, relay tersebut. Misalnya relay tersebut dipasang pada klakson. Jadi ketika kita mencet klakson itu tidak terjadi penyedotan arus yang gede kalau memakai relay. Jadi saklar di klakson ini enggak cepat ngupil karena terjadi percikan api yang gede karena kita pakai relay. Nah, kalau kita nggak pakai relay, misalnya dipasang klakson 5 gitu ya, mencetnya harus kencang, mencet klaksonnya, dan lagi itu terjadi percikan yang besar ya. Maka pada pencetan klakson itu nanti lama-lama akan gosong, terus nggak bisa dipencet lagi. Maka dari itu pada mobil-mobil memakai relay ya, karena klaksonnya biasanya 2, terus apinya juga gede. Nanti pada motor teman-teman juga bisa kalau mau memasang relay untuk klakson agar suaranya lebih maksimal dan switchnya awet, switch klakson. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Tadi coil ini arusnya kecil. Nah, kemudian di sini saya akan contohkan cara penyambungannya ya. Jadi di sini juga ada tulisan. Nah, di sini tadi ada tulisan 3087 ya. Di sini juga ada. Ini 30. Berarti 30 ini kontak NO. 30 nanti ketemunya sama 87. Nah, ketika enggak dikasih tegangan si ininya, ini membuka saklarnya. Ketika dikasih tegangan pada kontak pada coil ini, nanti akan ngontak nutup ya, seperti itu. Nah, mengasih tegangannya lewat ini 8586, dikasih power pada aki. Kalau pada klakson berarti penyambungannya ini ground ya, ground langsung, terus ini dikasih output dari klakson, output dari pencetan itu tersebut, seperti itu. Kemudian saya akan buka ya, seperti ini. Coba saya akan jelaskan biar lebih detailnya. Nah, yang dimaksud coil adalah ini ya, saya tunjuk pakai ini aja. Coil itu ini. Nah, nanti ini kan kakinya yang satu ke sini, ini yang satu di ujung sini. Coil yang tadi berapa? 86 dan 85 ya. Nah, di sini juga ada tulisannya ini 8586. Nah, jadi dia mengisi arus ke ini lilitan. Di tengah lilitan ini ada besi. Besi tersebut ketika dialiri arus listrik DC, maka dia akan menjadi medan magnet. Medan magnet tersebut kemudian menarik ini plat ini. Nah, nanti ketika ini dialiri arus listrik, di sini akan ketarik ini turun. Nah, kelihatan ya. Nanti saya perjelas. Nah, ini akan turun gini, ketarik ya, tik tik. Nah, relay terjadi bunyi tik karena ini dialiri arus listrik. Maaf ya ngomongnya belepotan.
karena di sini dialiri arus listrik dan ini menarik ke sini. Kemudian ini namanya kontak nutup and close, normally close ya. Kalau begini normally open namanya. Berarti enggak ada kontak, posisi enggak dicolokin, normalnya open, ini namanya normally open. Tapi ketika gini berarti kontak, bukan normally close ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang di sini namanya dikatakan kontak karena ini ya, ini yang gerak-gerak ini. Yang gerak-gerak ini ada kabelnya ini ke sini. Nah, ini turun ke sini, ini jadinya ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan. Jadinya kabel ini apa sih, kabel soket ya, soket ini. Nah, ini dinamakan kontak dan di sini juga tertera angka 30. Nah, di sini 30 kontak ya, benar ya. Nah, kemudian kontak ini berhubungan dengan ini. Ketika cetik ini nempel sama ini. Nah, ini cukup kuat untuk dilewati arus gede ya, karena ini di sini bahannya platina. Jadi lama tapi ya platinanya kalau habis relay itu kadang terjadi istilah ngupil atau tidak maksimal nempelnya karena platinanya habis. Seperti itu. Nah, kemudian ini ngontak ke sini, di sini urutannya yaitu ke bawah sini ini. Nah, di sini pasti angkanya 87 karena di situ kontak 87 tertera pada ininya ya, bungkusnya ini. Nah, dan di sini juga angkanya 87 nanti saya. Nah, kelihatan ya. 87. Nah, seperti itu teman-teman, namanya yang mana kontak, yang mana relay, yang mana kontak, yang mana coil. Seperti ini cara kerjanya. Kemudian di sini ada tambahan lampu LED, ini cuma untuk indikator ya. Indikator kalau ngontak ya nanti nyala. Jadi enggak terlalu penting ini sih. Cuma aksesoris seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi pada relay ini, nanti di bungkusnya ini, di covernya ini tertera kekuatannya beda-beda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan. Di sini ada tulisan 40 ampere. Nah, berarti ini harus maksimal 40 ampere, tapi nggak tahu pada kenyataannya ya, karena namanya elektronik itu saya kurang patokannya apa gitu, kurang begitu paham ampernya itu. Karena di sini kalau dialiri murni 10 ampere aja ini belum tentu kuat. Kontak sekecil ini palingan ya 3 ampere lah, 3 ampere beneran. Kalau aki soalnya kan kalau di trik bener-bener 5 ampere kan gede itunya percikannya. Jadi nah, untuk mengatasi ini yang kecil ini ya, teman-teman juga bisa menambahkan 2 relay nanti di seri agar kekuatannya lebih kuat. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman penjelasan relay ya. Nah, untuk yang ini sama teman-teman, saya akan bongkar sebentar ya, ini udah lama. Intinya kontaknya 2, coilnya 2. Kemudian yang kakinya banyak ini adalah kontak NCNO nya. Agak susah.
seperti ini teman-teman. Di sini kontak tetap 2 ya, nih 13 14 kontak ya, koil. Kemudian yang banyak ini 1 2 3 sampai 12 ini adalah kontak NCNO seperti itu, ada 1 2 3 4. Nah, ini kakinya banyak. Tapi di sini kontaknya kecil-kecil. Terus di sini kodenya MY4, berarti di sini 4 ampere, tapi 4 ampernya 3 ampere ini ya. MY4 itu kontaknya berarti ada 4, 3 ampere 150 volt AC. Nah, datanya seperti itu, berarti ini setiap koil kontak-kontak ini bisa mengalirkan arus sebesar 3 ampere masih kuat. Nah, di sini juga ini nomornya saya jelaskan sedikit. 13 14 itu ini ya, ini 13. Kelihatan ya 13. Nah, ini 14. Nah, di sini nyalur ke sini. Ini kabelnya ke sini, ke koil ya. Yang sini ke koil juga. Nah, ini 13 14. Pasti koil itu cuma 2 ya. Yang banyak ini NCNO. Ini input. Ini 4 ini input. 4 ini NO, 4 ini NC. Jadi mau dibutuhkan yang mana, tinggal menggunakan soket-soketnya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sama-sama di sini kita saya juga sama-sama belajar, tukar ilmu ya. Jangan lupa ikuti terus video-video saya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video saya yang lain. Kemudian saya nanti juga akan membuat video cara memasang di klaksonnya ya, atau di lampu di klakson aja ya. Oke, simak terus video saya. Sampai jumpa.